Kota Kupang alami deflasi, pedagang sayur keluhkan kenaikan harga bahan pokok dari produsen. Jelang Pilkada 2024, politik uang jadi salah satu tantangan besar di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMP Negeri 9 Nevona di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, bagai sekolah terisolasi di pelosok dengan fasilitas yang tidak memadai. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya Tiara Kono, selamat menyaksikan Timor Sepekan di Timor TV. Ini TV Ketong. Pedagang di Pasar Oebobo, Kota Kupang, keluhkan harga sayur-sayuran yang terus mengalami peningkatan. Berikut informasi selengkapnya. Pedagang sayur-sayuran di pasar tradisional Oebobo, Kota Kupang mengeluhkan harga sayuran yang kini melonjak dari para petani. Mulai dari ukuran sayur yang diperkecil hingga harga yang meningkat dari jumlah borongan biasa. Dengan nominal harga dari petani ke pedagang, sayuran sawi seika 3.000 menjadi 5.000. Labu Jepang yang sebelumnya 4 buah 10.000 kini menjadi 3 buah 10.000. Serta sayur-sayuran lainnya. Magdalena, salah satu pedagang, menyampaikan hal ini dipengaruhi hasil panen petani sayuran yang tidak menentu akibat cuaca yang berubah-ubah. Sehingga dirinya terpaksa mensiasati ukuran sayuran agar tidak merugi dan stok selalu tersedia. Yang mahal itu sayur-sayuran, sayur manis, sayur putih sudah berkurang-kurang, tadi mahal sekali dengan labu Jepang. Labu Jepang itu 3 buah 10.000 kami beli. Pepaya muda juga sudah mahal. Sebenarnya pepaya muda itu kami beli dulu itu masih musim itu 1 buah 1.000 sampai 10.000 dapat 10 buah. Tapi sekarang 3.10, 4.10. Tapi namanya kami orang berjualan di pasar ini harus cara kemana supaya kami jual ini jangan habis. Alfred Lakabela, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk menormalkan harga yang ada. Karena itu, pihaknya selalu berkomunikasi dengan distributor untuk memastikan ketersediaan barang bagi masyarakat. Karena itu kestabilan harga itu harus dijaga oleh pemerintah. Maka itu ada para distributor di Kota Kupang, baik distributor sembako maupun non sembako lainnya yang misalnya yang kecil-kecil, kami selalu menjaga itu, Kenapa? Supaya ada peningkatan daya beli masyarakat, begitu. Pemerintah harusnya segera melakukan intervensi harga agar sayuran yang ada sesuai dengan daya beli masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Disperindak Kota Kupang melakukan langkah-langkah intensif untuk menjaga lonjakan harga. Meski saat ini Kota Kupang mengalami deflasi, upaya tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Meskipun saat ini Kota Kupang mengalami deflasi selama beberapa bulan terakhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Kupang bersama pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah untuk menjaga kestabilan harga. Salah satu strategi yang dilakukan adalah inspeksi harga bahan pokok di pasar hingga pada retail dan toko-toko besar. Alfred Lakabela, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, menyatakan bahwa pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Kupang dan produsen untuk memastikan harga komoditas tetap stabil. Selain inspeksi pasar, Disperindak juga menggelar pasar murah sebagai bentuk intervensi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan harga bahan pokok tidak melonjak. Melakukan kegiatan yang namanya bantuan sembako bagi UMKM. Yang notabene kegiatan itu diberikan kepada
pedagang-pedagang mikro dan kecil, yang menengah tidak, mikro dan kecil. Itu merupakan bantuan sembako dalam rangka untuk pengendalian inflasi juga, seperti itu. Di samping itu, kami juga selalu memberikan pemantauan perkembangan, yang ketiga, pemantauan perkembangan harga di tingkat produsen, seperti misalnya ada penjual-penjual yang ada di pasar-pasar, di toko-toko retail, toko-toko besar, atau di toko-toko modern misalnya. Gitu. Kami selalu memantau, melakukan monitoring agar kami bisa tahu persis bahwa perkembangan harga itu apa stabil atau mengalami peningkatan yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada September 2024 Provinsi NTT mencatat deflasi sebesar 0,3%, yang merupakan deflasi kelima berturut-turut sejak April. Deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara kumulatif dari Januari hingga September 2024, deflasi tercatat sebesar 0,9%. Sementara inflasi tahun ke tahun berada di angka 1,07%, yakni masih ada di bawah target pemerintah. Pemerintah Kota Kupang tetap mewaspadai potensi kenaikan harga di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara Disperindak, pemerintah Kota Kupang, dan produsen untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terus terjaga. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan deflasi di Indonesia sebesar 0,1% dan di NTT sebesar 0,03% pada September 2024. Penurunan harga komoditas pangan menjadi penyebab utama. Berikut tanggapan pengamat ekonomi tentang dampak deflasi. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa deflasi terjadi di Indonesia sebesar 0,1%. Sementara di Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi sebesar 0,03% pada September 2024. Disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Matamira Kale mengatakan bahwa pada September 2024 Provinsi NTT kembali mengalami deflasi 0,03% dan ini merupakan deflasi ke-8 pada tahun 2024 dan deflasi kelima yang berturut-turut sejak April. Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada September 2024 kembali mengalami deflasi secara mantuman 0,03%. Dan ini merupakan deflasi yang ke-8 pada tahun 2024 ini dan deflasi kelima yang berturut-turut sejak April. Ya. Jadi kita pada tahun ini lebih banyak deflasi dibandingkan dengan inflasi. Menanggapi hal ini, salah satu pengamat ekonomi Roland Fagidaya menjelaskan bahwa program hilirisasi menjadi salah satu opsi yang paling realistis untuk menanggapi terkait deflasi yang terjadi. Berbicara mengenai deflasi terkait dengan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah pasti akan memberikan dampak pada ekonomi regional khususnya di NTT juga karena ketika harga bahan baku naik otomatis akan meningkatkan nilai barang yang dihasilkan di suatu daerah sehingga apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui program hilirisasi bisa menjadi satu solusi ketergantungan kita terhadap bahan baku yang disuplai dari luar. Dengan kita memproduksi produk-produk, menghasilkan bahan baku dari daerah sendiri, kemudian diproduksi dan dimanfaatkan, ini dapat menjadi solusi terbaik bagi penanggulangan terhadap deflasi yang terjadi di satu negara, bahkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hilirisasi menjadi satu opsi yang paling realistis untuk kita bisa merespon terkait dengan deflasi yang terjadi. Para ahli menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang mampu mendorong pemerintah dan menjaga kestabilan harga.
Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kota Kupang alami deflasi. Para pedagang keluhkan bahan pokok sayur-sayuran yang terus meningkat. Berikut tanggapan masyarakat. Lebih mahal sekarang daripada yang lalu-lalu. Dan memang itu sudah harus kita jalani. Sekarang ini lebih mahal karena sumber kurang hujan, jadi air, jadi mahal karena itu. Kurang hujan dengan air. Semua dekat kemarau atau kakak, jadi air susah, hujan juga kurang turun. Jadi orang berkebun itu juga beli air tinggi baru siram sayur. Dari kami yang penjual begini, overdesan juga mahal. Orang itu sesuai dengan orang punya anggaran air, orang perhitungkan dengan pupuk, begitu. Kakak, harga barang sekarang tidak sesuai kan, karena harga barang sekarang lebih meningkat kakak. Contohnya minyak tanah, beras, gula, kopi, harga barang sekarang lebih meningkat dan mahal. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi politik uang dan tradisi Okomama di tengah Pilkada 2024. Tetap bersama kami.